Kalau di Al-Bazzaz, Rasulullah menyuruh itu 2 kali. Idhab fatawaddo itu 2 kali. Kalau di Mirqatul Mafatih yang dari rawahu Abu Daud itu 1 kali, cuma idhabnya. Perhatikan anak-anak semua, kalau sholat tidak boleh sampai di bawah mata kaki kainnya ini, sarungnya atau jubahnya. Karena sholatnya tidak akan Allah terima. Coba lihat, perhatikan hadisnya, kita baca. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, tatkala ada seseorang yang sholat dengan pakaian yang musbil, yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur kepada orang tersebut, pergilah, berwudulah. Maka orang tersebut pergi dan berwudu. Kemudian dia datang lagi orang tersebut. Rasul balik lagi bertanya, pergilah kamu dan berwudu. Maka ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada apa denganmu? Engkau perintahkan untuk berwudu kepadanya. Kemudian diam. Maka Rasul bersabda, innahu kana yusolli wa huwa musbil. Sesungguhnya laki-laki tersebut sholat dalam kondisi musbil. Kainnya itu menjulur di bawah mata kaki. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang laki-laki yang menjulurkan kainnya itu di bawah mata kaki atau ngelengser nih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih dari syarat Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, salah satu Ustadz Wahabi ini mendoktrin para jamaahnya, para santrinya, mengatakan bahwasanya kita di dalam sholat tidak boleh isbal. Kenapa? Kalau isbal di dalam sholat, Allah Ta'ala tidak akan menerima sholatnya kita. Karena berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi pertanyaannya begini, benarkah landasan hadis itu berpengertian bahwasanya seseorang yang isbal di dalam sholatnya tidak akan diterima. Jadi tidak diterima. Jadi meskipun syarat rukun sholatnya itu sah, sholatnya tidak diterima. Benarkah seperti itu? Kita akan bahas satu-satu. Pertama tentang status hadis itu. Status hadis itu kalau kita melihat dari beberapa referensi tentang kitab hadis, dikatakan ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang mengatakan sahih, bisarti Muslim. Kemudian sebenarnya penjelasan hadis itu kalau kita lihat di dalam salah satu kitab syarah hadis yaitu Mirqatul Mafatih, dijelaskan bahwasanya kan ada berapa lafaz ya. Kalau di Al-Bazzaz Rasulullah menyuruh itu 2 kali. Idhab fatawaddo itu 2 kali. Kalau di Mirqatul Mafatih yang dari rawahu Abu Daud itu 1 kali, cuma idhabnya. Jadi nalarnya begini, kalau di dalam yang 1 kali atau yang 2 kali begini. Yang 2 kali ini begini nalarnya kalau di dalam kitab Mirqah ini. Yang pertama itu Rasulullah ketika melihat seseorang ini mau sholat, yang perlu diperhatikan juga kata bainama rajulun yusolli musbila izarihi itu bukan ketika sholat tapi sedang sholat. Ketika melihat seorang laki-laki Rasulullah mau sholat, maka Rasulullah mengatakan idhab fatawaddo. Kenapa? Karena orang ini ya tidak wudhu, maka idhab fatawaddo begitu. Dan dikatakan orang ini sedang mursalatan asfala minal ka'bi tabakhturan wa khuyala. Orang ini ketika dia musbilun izarahu atau ketika isbal dia merasa sombong atau khoyala, maka Rasulullah mengatakan idhab fatawadda. Jadi perintah pertama itu oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki tersebut itu ketika laki-laki itu mau sholat, bukan ketika sholat atau sedang sholat, tapi mau sholat. Ketika mau sholat Rasulullah mengatakan idhab fatawadda. Kenapa? Karena laki-laki ini sedang mursalatan asfala minal ka'bi itu tabakhturan wa khuyala. Sedang ini sombong bahasanya seperti itu. Wisbal dia sombong. Maka Rasulullah mengatakan idhab fatawadda. Kemudian yang kedua ini juga bukan ketika akan atau sedang sholat, akan tetapi ketika selesai sholat Rasulullah mengatakan idhab fatawadda. Kenapa kok begitu? Dikatakan Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya sholatnya ini ghairu maqbulatin, sholatnya tidak diterima. Kemudian apa maksud yang tidak diterima itu? Dalam bahasa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin izarahu. Dikatakan bahwasanya wa innallaha la yaqbalu ay qabulan kamilan sholata rajulin musbilin izarahu. Jadi tidak diterima secara sempurna sholatnya seseorang yang sedang isbal. Kalau dalam bahasa lainnya begini,
Mungkin bahasa lainnya begini, atau dalam bahasa lainnya adalah seseorang yang sedang isbal di dalam sholatnya, maka sholatnya ini tidak sempurna, begitu. Sehingga Allah Ta'ala menerimanya ya tidak sempurna. Jadi kalau kita melihat hadis ini, apa yang dilogikakan atau yang dinalar oleh Ustadz Wahabi itu, yang didoktrinkan kepada jemaah atau para santrinya itu kurang benar. Tidak diterimanya itu bukan tidak terima secara tamah. Karena kenapa? Karena ketika seorang itu sholatnya sudah sah syarat dan rukunnya, ya maka sholatnya diterima. Cuman ketika dia melakukan irtakabah perkara yang makruh, maka berarti sholatnya tidak sempurna. Maka bagaimana? Ya berarti tidak sempurna sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tidak diterima sama sekali, begitu. Ulama 4 madhab dikatakan orang yang irsalus thawab atau isdalus thawab itu sholatnya sah menurut 4 madhab. Mu'tamadnya 4 madhab itu sah. Jadi kalau dikatakan tidak diterima secara sempurna. Kenapa? Karena sholatnya sudah sah. Kalau irtakab pada perkara yang makruh, maka sholatnya tetap diterima, cuman dia kurang sempurna saja, begitu. Bahasa yang ada di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Kemudian kalau kita melihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qawaidiyah, di sini ada penjelasan tentang masalah isbal. Al-isbal awil isdal bi ma'nal irsal wal irkha yasta'miluhal fuqaha'u fi umurin adidatin wa yakhtaliful hukmu bihasabil mawdi'. Jadi lafaz isbal sendiri sebenarnya digunakan oleh fuqaha di dalam atau di berbagai masalah, atau di tidak satu masalah ya. Itu nanti hukumnya berbeda-beda tergantung tempatnya. Kemudian fa isdalus saubih fi sholati bi ma'na irsalihi min ghairi lubsin makruhun inda jumhuril fuqaha'i mutlaqan sawaun atau sawaan akana lil khuyala'i am li ghairiha. Kalau isdal atau isbal di dalam sholat, seseorang itu yang isbal di dalam sholat, maka bagaimana? Menurut jumhurul fuqaha, sholatnya itu makruh. Sholatnya itu makruh. Ini secara mutlak, baik karena khuyala atau tidak. Jadi secara umum seperti itu. Jadi bagaimana? Sebenarnya sholat dari orang yang isbal itu tetap sah, tetap diterima, cuman tidak sempurna, begitu bahasanya. Jadi kalau dikatakan yo tidak sah, maka nanti bahasanya berbeda pengertiannya. Kemudian sedangkan kalau isbal ini sendiri, kan ada isbal itu yang matlub. Kalau bagi seorang perempuan mengisbal yang dipakai bajunya atau rukunya itu kan bukan lagi dimakruhkan, akan tapi itu dimatlub, bahkan itu diwajibkan. Kenapa? Kalau nanti itu tidak isbal maka kelihatan auratnya. Kelihatan aurat itu sah bagi seorang perempuan, karena perempuan itu semua badannya itu aurah fis shalah atau kharijas shalah. Maka kalau begitu bagaimana? Maka menutup auratnya atau saturan auratnya atau isbalnya bagi perempuan itu matlub, yang matlubnya itu wajib. Jadi kalau dikatakan isbal di dalam hadis itu secara umum, ya nanti enggak secara umum, sebab nanti kalau yang perempuannya bagaimana? Berarti pengertian hadis itu diarahkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih, yang isbal Allah Ta'ala tidak menerimanya atau Allah tidak menerima sholatnya orang yang isbal, itu tidak menerima qabulan taman atau qabulan kamilan, tidak menerima sholatnya itu dengan pahala yang penuh, bahasa kita begitu. Jadi kalau dikatakan tidak diterima, ya tetap diterima sholatnya. Wong syarat rukunnya, atau bahasanya asalkan syarat rukunnya itu sudah terpenuhi, maka sholatnya diterima. Cuman ketika melakukan makruh bagaimana? Ya tidak diterima secara sempurna, atau bahasa kita gampangnya begini, mungkin tidak 100% nanti nilainya begitu atau pahalanya, gampangnya begitu mungkin bahasa kita. Jadi kalau dibahasakan tidak boleh, harus dijelaskan. Tidak boleh ini bagaimana? Tidak boleh makruh atau tidak boleh nanti haram atau bagaimana? Sebab kalau kita melihat mu'tamadnya 4 madhab itu yang dijelaskan tadi, mereka bersepakat tidak batalnya seseorang yang isbal di dalam sholatnya.
Kalau sudah 4 madhab mengatakan seperti itu, maka kalau hadis itu kita artikan atau diartikan sebagai tidak diterima sholatnya nanti atau berindikasi pada batal, saya kira itu tidak benar, dan tidak benar bukan hanya versi kita, tapi secara 4 madhab itu tidak benar. Karena kaul muktamadnya mereka mengatakan itu sholatnya orang yang isbal itu sah, begitu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau kita simpulkan berdasarkan keterangan yang ada di beberapa referensi ini, bisa disimpulkan bahwasanya penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Habib tadi itu kurang jelas. Kalau salah ya nggak salah-salah banget, tapi kurang jelas saja. Tapi kalau kita melihat atau mengacu kepada pola pikir dari orang-orang Wahabi, jemaahnya dan semuanya itu, kalau diartikan tidak diterima atau tidak boleh, ya berarti menurut mereka itu ya tidak sah, begitu. Sehingga kalau kita dengar jargon mereka ketika orang itu isbal maka dikatakan haram. Sehingga kalau kita mempunyai pemikiran atau kita analogikan seperti itu, jadi menurut mereka itu tidak boleh berarti tidak sah sholatnya, ini tidak benar pengertian dari orang-orang Wahabi dan jemaahnya, begitu. Karena yang benar itu menurut dari kesepakatan 4 madhab itu, sholatnya yo tetap sah. Cuman irtakaba kepada hal yang dimakruhkan atau melakukan hal yang dimakruhkan, yaitu isbal. Maka di hadis itu Rasulullah mengatakan izhab fatawaddo. Yang tidak diterimanya adalah layak kebarullah, yaitu qabulan kamilan. Tidak diterima secara sempurna bahasa kita, kalau 100% ya nggak terima 100%, bisa 90 atau 80. Mungkin ini adalah tanggapan atau penjelasan kami terhadap apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahabi di dalam video tersebut. Karena sebenarnya perlu bagi kami untuk memberikan penjelasan kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahabi secara umumnya yang ada di sosmed. Kenapa? Kenapa kok kami harus berikan penjelasan? Karena kami sebagai santri itu merasa terpanggil ketika ada sesuatu yang menurut syariat atau ulama-ulama yang muktabar itu tidak sesuai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.